Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggara Ananta Febrianto dengan NIM A11202315306. Di sini saya akan menjelaskan tentang paper saya, analisis performa mobil net pada klasifikasi multiklas citra bencana alam dan non bencana. Tujuan dari paper ini adalah agar AI dapat mendeteksi jenis-jenis bencana alam yang terjadi sesuai dengan dataset yang kita punya atau gambar yang kita kirim nanti. Nah, di sini sebentar. Di sini saya memakai Kaggle atau dataset dalam Kaggle untuk dataset saya. Saya memakai dataset disaster image dataset yang berisi, sebenarnya di sini ada 6 tapi saya memakai 5, yaitu damage infrastruktur, fire disaster, dan human damage. Kemudian ada land disaster dan non damage untuk dataset yang akan kita pakai. Kemudian setelah itu kita langsung saja masuk ke dalam pemrograman kita. Sebentar. Oke, pertama standar saja kita ada setup dan persiapan data. Di sini kita melakukan setup untuk memasukkan dataset agar datasetnya bisa terbaca, mulai dari memasukkan tools yang akan kita pakai untuk pemrograman kita dan sebagainya. Kemudian ada ekstraksi dataset dan data cleaning. Di sini untuk mengekstrak isi dari dataset tadi kan dalam bentuk zip. Kemudian diekstrak dan untuk menghapus file-file korup yang ada. Di sini terlihat ada ekstraksinya selesai, file korupnya yang dihapus ada 1. Kemudian ada statistik dan distribusi dataset untuk mendistribusi atau melihat jenis dataset yang kita punya. Tadi kayak datasetnya kan ada 5 jenis folder. Nanti kita cek datasetnya. Si folder ini ada berapa, folder ini ada berapa, folder ini ada berapa. Nah, di sini ketemu infrastrukturnya ada 1400 di 27%, fire disaster ada 933 atau 17%, dan seterusnya. Terlihat ya. Kemudian ada data splitting. Di sini tujuannya untuk apa? Untuk membagi data tersebut, mana yang buat training, mana yang buat valuation, dan mana yang untuk tes. Di sini 70% untuk training, 20% untuk val, dan 10% untuk tes. Dan dari 5.353 tadi ketemu trainingnya di 3.700 gambar, valnya di 1.000 gambar, dan tesnya di 540 gambar. Kemudian kita ada konfigurasi generator dan SW. Di sini untuk menyamakan, pertama untuk menyamakan ukuran gambar. Kemudian di sini ada kayak recycle, rotation, dan sebagainya itu untuk merubah-rubah konsep gambarnya. Anggap aja gambarnya awalnya biasa di zoom 0,2%. Tujuannya agar si AI tetap bisa membaca walaupun gambarnya itu berubah-ubah bentuknya. Ibaratnya kucing, dibalik itu tetap kucing. Ibaratnya kucing dibesarin tetap kucing, seperti itu. Kemudian kita masuk ke kontribusi kita. Pertama kontribusi A dulu. Di ablation study, fine tuning strategi. Berapa layar mobile net V2 yang optimal untuk fine tune pada dataset CDD. Kami menguji 4 konfigurasi, frozen 0, 10 layer, 30 layer, 50 layer. Lah, frozen di sini berarti datasetnya tuh nggak dirubah. Apa ya? Bahasanya tuh layernya di stop, dihentikan. Kemudian nanti kalau ada layer dirubah, unverse layer sama dengan n, lah layer ibaratnya 10 layer, ibaratnya kita ambil 10 layer itu nanti di fine tuning, 30 layer ya 30 layer itu di fine tuning, dan seterusnya. Di sini kita mengaturnya. Kemudian lah kita akan memulai training semua konfigurasi ablation tadi. Yang tadi 0, 10, 30, 50. Pertama dari 0 dulu kan. Sorry. Kita cek dulu. Nah, 0 itu hasilnya di akurasinya di 87,41%. Dengan F1 0,8514, metodenya 0,9745.
dengan waktu 22 menit dan eposnya 17. Kemudian kita coba lagi yang lain. Karena tadi kita pakai 4. Ada di 10 layer. 10 layer mempunyai akurasi yang lebih naik, 90,93%, kemudian ada V1 0,89 dan augmentednya 0,9814 dengan waktu yang lebih lama 38 menit. Epos juga yang lebih banyak di 30. Kemudian kita naik lagi ke 30 layer. Nah, di 30 layer ini akurasinya ternyata lebih naik lagi di 91,85%, F1-nya 0,8939, augmentednya 0,9839 dan waktunya lebih sedikit di 23 menit dan dengan epos yang juga lebih sedikit di 18. Nah, kita coba di 50 layer. Mas, tadi 30 layer lebih banyak. Siapa tahu 50 layer lebih banyak lagi. Ketika cek, ternyata akurasinya menurun dari 5,85%, turun ke 91,30% dengan akurasi 0,8858, augmentednya 0,9839 dengan waktu 22 menit, eposnya 17. Nah, setelah itu kita akan memvisualisasi hasilnya agar enak dibaca, biar kita nggak bingung baca tulisan tuh ribet banyak. Kita visualisasi agar lebih mudah dibaca. Di sini terlihat tes akurasinya lebih besaran mana. Terlihat jelas kalau 30 layar itu yang paling besar. Makro F1-nya 30 layar juga yang lebih besar. Sebenarnya kalau augmentednya itu sama antara 30 layar dan 50 layar. Tapi dari keseluruhan 30 layar itu lebih bagus. Akhirnya kita pakai 30 layar. Dan 30 layar itu menjadi ablation final yang akan kita pakai. Nah, akhirnya kita masuk ke kontribusi B, di mana kita menggunakan konfigurasi terbaik dari application tadi, studi tadi, ya tadi 30 layar tadi, class weighting diterapkan untuk menangani distribusi kelas yang tidak seimbang pada CDD. Lalu kita masuk ke training final, MobileNet final, di mana training ini kita memakai 30 layar tadi, karena 30 layar itu yang dianggap terbaik. Kita masuk ke training, ketemu kurva model trainingnya. Ini di 30 layer ya. Akurasinya naik tapi di titiknya makin reket. Artinya tuh makin stabil. Kemudian di lossnya itu turun, gejolak, kemudian turun tapi makin reket juga. Berarti itu makin stabil. Kesalahannya makin dikit, turun dan perhitungannya makin stabil juga, seperti itu. Kemudian kita lanjut evaluasi MobileNet V2 pada tes set. Kita bakal ngetes, kita kasih gambar, kita lihat bener berapa, salahnya berapa, benernya di mana, yang paling banyak salahnya apa saja, seperti itu. Sebentar. Nah, di sini kita cek. Pertama dari damage infrastruktur. Damage infrastruktur berhasil terbaca 135 benar. Tapi 5 salah, malah dibaca fire disaster. Dan human damage ada 1, kemudian run disasternya ada 5, non damage-nya ada 1. Ini ya. Ini kesalahannya. Ini fire disaster 89% benar. Kenapa? Karena bawahnya juga sesuai fire disaster. Dari beberapa data yang kita kirim, berarti 94 data yang kita kirim 89% benar, 89 benar, 4 data salah, 5 data salah. Human damage ada 20 benar dari 24 yang data yang kita kirim. Kemudian ada land disaster. Nah, di sini 46 benar, 19 soalnya ini damage infrastruktur, ini yang paling parah salahnya. Kemudian ada fire disaster itu salah cuma 1. Nah, di non damage ini kita yang paling benar, paling banyak. Karena 208 data yang kita kasih, 200-nya benar. 1 salah dan 7 juga salah, seperti itu. Di sini ada ROC kurva. Ngeceknya gimana? Jika ROC itu makin ke kiri dan makin ke atas atau sebagian kiri, berarti atau menjauhi garis ini, garis titik-titik ini, berarti akurasinya tuh makin tinggi. Seperti itu. Karena dilihat ini loh. Ini kan sampai 1,
Ini damage infrastruktur augmentednya 0,972, berarti makin bagus. Varicesnya augmentednya 0,993, human damage-nya 0,957, land disaster augmentednya 0,971 dan non damage-nya augmentednya 0,998. Di sini yang makin agak jelek tuh di human damage tadi. Nah, kemudian kita pakai ResNet 50 itu sebagai pembanding. MobileNet sama ResNet lebih bagus mana? Lah, ResNet di sini sebagai baseline pembanding, tujuannya apa? Untuk membandingkan mana sebenarnya yang lebih bagus. Kalau ternyata tadi lebih bagus ResNet, kita harus pakai ResNet. Kalau ternyata masih aman lebih bagus MobileNet, kita tetap pakai MobileNet, seperti itu. Kemudian standar, kita mulai lagi training ResNet. Kita training. Lah, setelah kita training tadi si ResNet, ketemu waktu trainingnya di 12 menit ya. Lalu kita evaluasi ResNet. Wih, ternyata ROC-nya ini untuk augmented ya, data augmented ya. Ternyata jauh sekali. Damage infrastrukturnya aja augmentednya di 0,81. Paling tinggi itu di fire disaster. Di non damage. Non damage-nya 0,962. Dan nanti itu ada perbandingannya Pak, augmentednya antara ResNet dan MobileNet. Tapi sini udah terlihat sebenarnya jauh karena di sini kebanyakan 8, di sini kebanyakan 9. Lalu kita masuk ke kontribusi C. Tujuannya memahami fitur visual apa yang diperhatikan MobileNet versi ResNet saat mengklasifikasi setiap kelas bencana. Analisis ini menjawab apakah model fokus pada area yang semantically relevan. Lalu kita memasukkan, untuk itu kita akan memasukkan fungsi GradCam kepada kedua modelnya, baik ResNet ataupun MobileNet. Sudah dimasukkan datanya, fungsi GradCam sudah siap. Nah, lalu ada di visualisasi GradCam per kelas. Dimasukkan lagi kedua-duanya, MobileNet dan ResNet juga. Sudah disimak lah, baru kemudian ada analisis kuantitatif GradCam itu antara ResNet dan MobileNet. Ini ketika dianalisis interpretabilitasnya, untuk lebih fokusnya tetap lebih fokus MobileNet. Terlihat ResNet lebih bagus di fire disaster daripada MobileNet, seperti itu. Dan kita cek selisihnya. Oh sorry, untuk fokusnya sebenarnya lebih fokus di ResNet karena tadi lebih rendah sama dengan lebih fokus. Dan terlihat di sini kalau sebenarnya ResNet itu lebih bagus daripada si MobileNet. Nah, karena tadi tidak optimal kan, kita akhirnya dataset kita optimalkan threshold per kelas menggunakan kurva erosi, maksimalkan Youdance, meningkatkan rekal kelas minoritas tanpa mengubah arsitektur. Di sini untuk mengantisipasi yang tadi. Nah, di sini sudah mulai optimal threshold per kelas, sudah dioptimalkan. Ini perbedaan tadi yang default sama optimal.
Lalu kita akan melakukan perbandingan, tabel ringkasan perbandingan nanti akan kita masukkan ke jurnal. Nah, di sini ada perbandingan antara RxNet dan MobileNet. Untuk akurasinya tadi udah jelas dan sebagainya. Kemudian ada perbandingan efisiensi komputasi, itu untuk ruangnya, inference-nya, kayak model size-nya dan train time, itu untuk apa ya? Biasanya untuk pengodingannya lah. Dari waktu yang kita butuhkan, besaran data yang kita pakai, sama inference yang kita pakai. Terus kita lihat pengaruh dari fine tuning layer, terlihat di sini akurasinya naik, terus makronya naik, turun lagi, erosinya MobileNet solid, RxNet tidak solid. Seperti itu. Satu, kita masuk ke kesimpulannya. Nanti untuk kesimpulannya seperti ini, lebih jelasnya kita akan baca di paper sebenarnya. Tapi sini ada terlihat juga kayak MobileNet akurasinya 90 versi 62, akurasi skornya 08, MNet dengan result optimal, augmentednya 0,97, inference-nya 85 versi 95, MobileNet lebih cepat dengan size 24 versi 206. MobileNet lebih sedikit lah bahasanya. Sekarang kita akan masuk ke bagian paper. Sebentar. Paper tadi pendahuluannya, bencana alam merupakan fenomena yang menimbulkan dampak signifikan terhadap kehidupan. Ya, kita memakai CNN untuk pendekatan deep learning yang kita pakai, kemudian kita memakai arsitektur MobileNet dibeli sebagai model utama karena tadi hasilnya MobileNet lebih bagus daripada RxNet. Setelah itu kita tinjauan pustakanya, arsitektur MobileNet tadi apa, transfer learning dan fair tuning, kemudian ada class imbalance dan klasifikasi citra, interpretabilitas model dan atau gradecam, sama dengan gradecam, optimasi threshold. Lalu ada raster 50 sebagai baseline, sebagai pembanding, kemudian ada metodologi penelitian. Di sini ada datasetnya sebagai berikut. Tadi kita udah jelaskan sebelumnya di program. Kemudian ada processing data, setiap citra melalui tahap processing sebagai berikut. Resize ke ukuran 224 kali 224 pixel sesuai input MobileNet, kemudian normalisasi nilai pixel ke rentang 0,1 dan 3 encoding label. Ini yang bagian yang mana ya tadi? Yang ini loh. Yang ini. Kemudian ada augmentasi data. Di sini kita akan merubah-rubah datanya dari rotasinya di awalnya benar, di naik turunkan di 30%, zoomnya dibesar kecilkan diberikan 20%, kemudian ada horizontal dan vertikal di 10%, ada horizontal flip dan variasi kecerahan di 0,8 sampai dan 1,2. Kemudian di sini ada pembagian dataset. Ya tadi 70% untuk training, 20% untuk validasi dan 10% untuk data testing. Kemudian ada abbreviation study strategi fine tuning. Tadi kita yang memilih layer, di sini terlihat jelas layer 30 yang paling bagus, akhirnya kita pakai layer 30. Lalu ada penanganan class imbalance. Tadi kan yaitu kontribusi kedua adalah penanganan kelas imbalance menggunakan pembuatan kelas adaptif yang dihitung secara otomatis berdasarkan distribusi kelas aktual pada data training. Untuk penanganan kita ada dipakai arsitektur model. Kemudian
Nah, untuk pendekatan ini kita terapkan sebagai proses pelatihan model final konversi ke layar terbaik hasil dari ablation tadi. Terus ada arsitektur model akhir. Kita pakai model akhir tadi ada MobileNet V2 backbone dengan 30 layar terakhir, global average polling, dash normalization, dropout 0,5, dash layer 256, dropout 0,3, dan seterusnya. Lalu ada analisis grade cam yang tadi sebenarnya sudah, yaitu kontribusi ketiga ada analisis interoperabilitas model menggunakan grade cam untuk setiap kelas pada dataset CDD. Visualisasi ini memungkinkan verifikasi bahwa model berfokus pada area yang relevan secara semantik. Ya tadi sebenarnya ini kalau ini lebih bagus di ResNet. Akhirnya tadi kita pakai optimasi. Kemudian ada optimasi threshold per kelas. Di sini untuk menghasilkan F1 score, pendekatan ini menghasilkan sistem prediksi yang lebih adaptif dibandingkan penggunaan threshold seragam 0,5. Tadi ada model baseline ResNet 50 ya sebagai pembanding. Nah, di sini ada hasilnya, hasil ablation study, jelas akurasinya di 30 layer lebih bagus daripada yang layer-layer lain. Di sini tadi ada hasil MobileNet final yang tadi pakai 30 layer. Naik makin merapat artinya makin bagus dan makin stabil, turun makin merapat juga artinya bagus karena lossnya di sini lossnya makin berkurang dan makin stabil. Kemudian ada tabel perbandingan, akurasinya jelas jauh antara MobileNet dan ResNet. F1 skornya juga, augmentednya juga. Terus inference time-nya atau waktu yang kita butuhkan juga lebih cepat MobileNet daripada ResNet. Karena ResNet tadi hampir ke 30-20 menit seperti itu. Lalu kita bandingkan tadi ya, di sini ada matriks sama matriks ResNet sama MobileNet, jelas. Sorry, di sini yang MobileNet sampai 135, sedangkan yang ResNet ini benernya cuma 114, Fair Disaster 89 dan ResNet itu cuma 86 dan seterusnya. Jelas sekali ya di sini. Bahkan di damage infrastruktur aja itu yang non damage aja sampai salah baca di 58. Padahal non damage sama damage infrastruktur perbandingannya jauh. Seperti itu. Di sini kita lihat analisis grade cam-nya mana yang lebih bagus. Yang hijau berarti benar, merah berarti salah. Di sini MobileNet banyak yang benar, sedangkan ResNet lebih banyak yang salah. Nah ini tadi analisis optimasi threshold, VOC dan threshold optimal per kelas kan jadi naik kelihatan. Nah kesimpulannya ini sistem klasifikasi citra berencana alam multiklas berbasis MobileNet ini dengan 4 kontribusi teknis yaitu ablation study strategi ventanning, penanganan kelas imbalance melalui pembobotan kelas adaptif, dan analisis interoperabilitas grade cam dan optimasi threshold per kelas berbasis ROC. Kemudian tadi hasil eksperimennya kita memakai 30 layer sebagai strategi fine tuning optimal pada dataset CDD. Model kita memakai model MobileNet karena lebih bagus dari ResNet dengan akurasi 91,48%, F1 skornya 0,8865, augmentednya 0,9837, mengungguli ResNet yang akurasinya cuma di 79,81% dan augmented 0,9348. Selain performanya lebih tinggi, MobileNet memiliki keunggulan dalam efisiensi komputasi, yaitu ukuran yang lebih kecil, waktu training juga lebih sebentar, dan seterusnya. Menjadikan ini MobileNet lebih cocok untuk program kita pada paper ini. Mungkin itu dari saya. Untuk sebelumnya, oh ya, lupa di sini ada daftar pustaka. Di sini kita memakai ada beberapa untuk bahan jadi kita memakai beberapa untuk referensi kita dalam pembuatan paper ini. Ada Ahmad F dan seterusnya, Alam F dan seterusnya. Terima kasih, mungkin
cukup dari saya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.